Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Studio Bright. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Mas Akbar. Untuk detailnya nanti kita akan bincang-bincang sama beliau, siapa beliau, apa beliau, dan dalam rangka apa kunjungan ke Radio Bright hari ini. Oke Brighters, kita perkenalkan tamu kita hari ini, Mas Akbar. Apa kabar Mas Akbar? Baik, alhamdulillah. Ya. Ini baru pertama kali kita ketemu ya Mas Akbar. Baru pertama kali meskipun udah sering dengan namanya. Bener, Brighters. Setelah kita bincang-bincang, ternyata Mas Akbar ini pernah satu kantor juga sama saya di Masima Group. Nah, ya betul ya Mas Akbar ya. Betul. Tahun berapa waktu itu di sana Mas Akbar? Itu kalau nggak salah presidennya masih almarhum Pak Harto kali. Sekitar tahun 2008 ya? 2008 ya, 2008-2009. Nah, pada saat itu posisi saya ada di Buying House, sedangkan Mas Akbar ada di studio. Di studio siaran. Nah, beliau siaran. Nah, sekarang Mas Akbar nih khusus datang ke Radio Bright karena ada bisnis yang lagi diobrolin. Bisnis apakah itu? Mari kita dengerin. Kira-kira bisnis apa yang mau kita garap? Ngomongin bisnis. Sekarang ini kan udah bukan zamannya lagi kompetisi. Aduh, ini muter-muter. Gak apa-apa. Gini, saya kan udah bukan zamannya kompetisi ya. Betul. Zamannya adalah eranya kolaborasi. Siap, betul. Yang mungkin bahwa kita bisa satu menguasai pasar sendiri. Benar. Kedua, kita juga nggak mungkin menguasai semuanya sendiri. Betul. Jadi daripada sendirian lebih enak kan rame-rame. Betul. Nah, kolaborasi kita ya. Kolaborasi. Betul. Nah, itu yang coba kita lakukan. Siap. Termasuk juga dengan teman-teman di Bright. Gitu. Baik. Apapun bentuknya, apakah radio, apakah acara, apakah OS dan segala macam. Itu yang coba kita. Biasalah kan awalnya kita silaturahmi dulu kan. Betul. Itu kan datangnya di silaturahmi. Benar. Ngobrol. Tidak kenal maka tak sayang katanya. Ya, betul. Itu kan. Baik. Jadi dari situ nanti pasti berkembang lah ide-ide yang lain. Siap. Mas Akbar, sebelum kita ngobrol terlalu dalam nih, boleh nggak dulu waktu di radio siaran apa aja? Ya dulu boleh nyebut nama radio ya? Boleh. Bebas. Dulu waktu bebas bicara, bebas tertawa. Dulu waktu bareng sama Mas Rizal adalah di Female Radio. Betul, oke. Aku kebetulan diminta jadi narasumber karena kebetulan backgroundku adalah keuangan, perencana keuangan. Jadi nama profesinya perencana keuangan atau financial planner lah sering ngomong kan. Nah itu kemudian dimintalah untuk misi di Female. Tahun berapa itu? 2008 sampai 2015. 2008 sampai 2015 ya, 7 tahun ya. 7 tahun. Wow, ya. Saya 2015 kayaknya udah nggak di grup Masima tuh Mas. Oh udah ya? Iya, saya tahun 2012. Berkecimpung di Bright. Langsung ke Bright. Di Bright ya, nih sama teman-teman semua. Iya. Gitu. Nah, dari 2008 sekarang tahun 2021 baru kita ketemu ya Mas ya. Iya. Dulu beda soalnya kan. Iya. Maksudnya kan wah, bagian duit selama ini. Tapi yang paling seru Mas, kita ketemu di dunia radio juga. Nah, walaupun ini radio streaming. Iya. Tapi kan itu, ini radio masa depan. Oh, benar. Streaming, digital itu kan masa depan. Betul. Nah, Brighters makanya jangan ragu-ragu untuk dengerin Radio Bright. Kita sudahi dulu sesi perkenalan, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Thank you. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang dengan Mas Akbar. Dunianya Mas Akbar nih ternyata nggak jauh beda dengan dunianya kita nih Brighters. Kita akan gali lebih dalam soal ilmunya Mas Akbar, kali-kali aja kita bisa jadi tambah maju pastinya. Bukan gitu Mas Akbar ya? Boleh. Bersedia ya sharing-sharing ya? Apapun. Mas Akbar, jam terbang Mas Akbar kan di dunia radio ini udah kemana-mana nih. Boleh sharing nggak? Ada di radio apa aja tuh pernah? Ikutan. Aku nyebutin yang di Jakarta aja kali ya. Boleh. Kalau di daerah udah nggak apa, banyak banget. Saking banyaknya ya. Karena kalau daerah kan biasanya kita datang visit, terus nanti diajak siaran. Tapi kalau yang memang punya acara sendiri, yang udah pasti tadi female Jakarta. Female itu kan 7 tahun ya. 7 tahun ya. Kemudian yang lama juga Trijaya. Trijaya itu
on off ya, siaran sekian tahun terus tiba-tiba ntar putus dulu 3 bulan ntar nyambung lagi gitu. On off itu hampir 11 tahun. 11 tahun. Oh, 11 tahun. Lama itu. Terus yang juga lumayan itu seperti Indika. Oh, Indika, oke. Indika, kemudian Power FM ya. Terus yang bintang-bintang tamu lumayan juga sering, dan juga ada program juga, sempat ada program kayak insert kapsul segala macam itu di Gen FM sama di Jak FM. Oh, oke. Gitu. Gen FM FM Jakarta. Iya, Jakarta, Jak FM Jakarta juga gitu ya. Itu terus yang lain-lain sih ada juga ya, kayak misalnya sempat Delta juga sempat Zoom ya, kemudian Brava sempat, terus apa lagi ya, Smart FM juga sempat. Banyak banget nih radionya nih Brightest. Jadi jangan diragukan lagi kalau Mas Akbar itu sudah berkecimpung di dunia radio ya Mas ya. Nah sekarang nih Mas, masuk ke intinya nih sekarang. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama, atau kira-kira ada rekanan atau partner yang ingin berkolaborasi sama Mas Akbar? Ya gini, tadi kan semangatnya adalah semangat kolaborasi ya. Semangat kolaborasi itu kan artinya adalah yuk kita sama-sama bikin konten yang bagus ya. Kalau dari sisi aku kan, karena aku lebih kepada keuangan, bisnis, biasanya bisnis, entrepreneurship, UMKM sama keuangan. Nah, dan juga konten-konten yang bisa apa ya, nggak cuma memang lucu dan seru tuh pasti wajib gitu ya. Karena kalau orang mana mau dengerin gitu kan, mau nonton gitu kan. Tapi juga ada sisi mendidiknya, edukasinya ya. Nah, edukasinya pelan-pelan nih kita masukin, sesimpel kayak misalnya kalau paling banyak nih, misalnya kalau ngomongin UMKM misalnya, Mas, ini gimana sih gua mau jualan misalnya tahun lalu ya, lagi musim sebelum COVID tuh musim bikin kopi dalam botol misalnya. Mas, nih gue modalnya bikin kopi dalam botol 7.000 nih, mestinya gue jual berapa ya? Gue nggak tahu nih, mesti ngambil untung berapa? Dan itu bisa dilakukan diskusi dengan Mas Akbar? Bisa banget. Bisa banget ya? Banyak orang yang nggak ngerti gimana cara ngitung biaya pembuatan. Banyak orang nggak tahu gimana cara ngitung harga jual. Padahal kan di dalam komponen harga jual itu kan dia mesti promosi, mesti marketingnya ada, kadang-kadang dia mesti kasih komisi ke orang buat yang jualan. Bagaimana dia mengkalkulasi itu semua menjadi suatu produk yang kompetitif gitu ya. Terus kayak kemarin saya pas lagi COVID nih, orang kan berhenti semua bisnis. Kebetulan aku banyak banget diminta sama beberapa klien untuk terutama klien-klien besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang mereka kemudian pegang UMKM. Ini kasarnya kesian nih UMKM nih, mereka nggak bisa jualan, apa dong? Nah, kita ajarin bagaimana caranya, nggak ajarin tapi kasih ide ya. Bagaimana caranya kita mempivoting bisnis pivot itu artinya membelokkan bisnis yang udah ada gitu. Jadi jangan hanya berpaku pada bisnis media yang saat ini gitu ya. Harus dikembangin lagi. Misalnya contoh, salah satu yang sempat ngedrop kan Garment. Apa namanya? Hijaber tuh kan sempat awal-awal Covid tuh drop tuh jualannya ya kan. Ya udah, lo kan masih punya kain nih, masih punya payet, kenapa nggak lo bikin jualan masker? Zaman dulu belum ada tuh masker kain, ya kan? Udah gitu nyari masker yang sensi dalamnya susah kan? Banyak apilnya kan, yang orang pada ngumpulin banyak tuh kan, susah tuh. Akhirnya aku bilang, dah, lo bikin aja masker. Bahkan kalau memang mau dipadu-padankan sama jilbab, lo bikin senada. Kalau bikin kerudungnya warnanya coklat, misalnya maskernya krem gitu ya. Ternyata akhirnya jadi ramai. Booming, jadi fashion, gitu kan. Akhirnya kita ngebuka ide buat teman-teman yang selama ini kan kesian ya, banyak orang yang UMKM mentok gitu kan. Aduh nih gue gak bisa jualan nih, gimana nih kondisi kayak begini segala. Ini salah satu solusi. Itu dari UMKM. Terus kalau dari sisi financial planning misalnya, ada juga yang kan banyak nih dari tahun lalu lah ya, banyak yang kena PHK, ada yang kena juga penurunan gaji, ya kan? dirumahkan, panik gitu. Ini gimana caranya saya bisa survive? Sementara masih ada mesti nyekolahin anak, mesti bayar cicilan segala macam. Nah itu kita kasih panduan gitu ya, gimana caranya kalian bisa survive gitu kan. Kalau memang ternyata masih ada tabungan, kalau nggak punya tabungan, asetnya masih ada seperti apa yang mesti diberesin dulu, apa yang mesti di-cover. Nah itu kita kasih tahu. Jadi sekaligus bagaimana memanage keuangan di rumah juga. Betul, manage keuangan di rumah juga gitu. Jadi dengan cara seperti itu mereka nggak panik gitu ya. Karena kan yang paling bahaya itulah ketika mereka panik, kemudian mereka gelap mata gitu ya, nggak bisa mikir, akhirnya salah bertindak. Iya.
ya ide-ide yang aneh-aneh gitu kan, nanti ya, ujung-ujungnya bisa jadi kriminal, itu kan kita nggak mau, ya kan. So, jadi atau bahkan mungkin depresi lah apa, dan dengan COVID ini kan paling penting perlawanan itu kan adalah di imun tubuh kan. Kalau orang depresi imunnya turun, itu kan gampang banget bisa kena, gitu kan. Nah kalau kita kasih ilmu-ilmu kayak gitu, mereka merasa bahwa oh iya ya, gua tuh masih ada harapan, gua masih bisa loh ternyata ngatur keuangan dengan apa yang ada sekarang gitu. Bisa macam-macam. Jadi termasuk motivasi juga dong ya? Oh iya. Itu ya? Iya, tapi memang ngambil dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, bisnis, UMKM. Oke. Tanya ke sana gitu. Oke. Nah, berarti sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Mas Akbar, bukan? Nah, nextnya kita akan bicara lagi tentang apa ya? Kita tunggu di sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bersama Mas Akbar. Kita lanjutkan bincang-bincang serunya masalah keuangan. Nah, Mas Akbar, ini banyak nih sekarang orang yang mengajakkan kita untuk melakukan investasi, tapi ujung-ujungnya malah ketipu. Nah, kira-kira ada solusinya nggak dari Mas Akbar atau tips dan triknya untuk melihat masalah itu? Ya, jadi gini, yang namanya penipuan investasi sampai kapanpun pasti akan ada. Oh, oke. Ya, ini dari zaman aku pulang kan tahun 2000 ya, ke Jakarta. Dulu kan aku sempat tinggal di luar negeri. Pulang tahun 2000 itu dari zaman dulu ada yang pertama kali namanya Kyusan. Kalau pernah dengar ya? Iya. Itu dia ngumpulin uang dari orang-orang, terus dia bikin arisan ya? Bukan, nanam saham, investasi tanaman, palawija gitu. Oh, oke. Ya kan, makin lama-lama terus kabur. Jadi dan itu tiap tahun makin selalu ada ya? Dan secara kerugian itu makin lama makin membesar. Ya, dari dulu hitungannya dulu cuma 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, sekarang udah ngomongin udah triliun-triliunan. Ya, jadi makanya penting banget kita harus mengedukasi gitu ya, meskipun udah ada OJK, udah ada Satgas Waspada Investasi, udah ada teman-teman di institusi keuangan, tapi aku ngerasa dibantu juga dengan teman-teman media ya, teman-teman radio gitu ya, teman-teman di Bright juga, gimana caranya kita harus mensiarkan terus nih ke orang-orang supaya dia nggak ketipu. Lebih berhati-hati dan melihat itu secara lebih pintar lagi. Betul. Jadi karena gini, tipuan-tipuan itu makin canggih kan sekarang kan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Pertama yang kita mesti lakukan adalah ketika dapat penawaran, kita cek dulu nih perusahaan yang menawarkan skema investasi ini itu dia punya izinnya apa, gitu ya. Jadi izin sebagai PT perusahaan aja nggak cukup, karena ada undang-undang yang mengatakan bahwa untuk perusahaan boleh yang menghimpun dana dari masyarakat itu harus punya izin khusus. Ya. Nah, itu yang harus dicari tahu lebih jauh. Ya, betul. Jadi siapa sih yang bisa menghimpun dana dari masyarakat? Pertama, perbankan. Ya, itu berarti izin dari Bank Indonesia. Ya kan? Nah, kalau Bank Indonesia itu cuma ngawasin perbankan doang. Ada Bank Umum Nasional, Bank Daerah, ada BPR, itu perbankan di bawah BI. Nah, yang skupnya lebih luas lagi itu namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini di bawahnya banyak ya. Ada yang namanya perusahaan sekuritas, yang sekarang lagi rame orang main saham, investasi saham. Ada yang namanya manajer investasi yang jualan namanya reksadana. Ada yang namanya asuransi, ada yang namanya dana pensiun. Bahkan konon pegadaian pun juga masuk di bawah OJK. Gitu ya. Nah, lihat dulu, ini skema investasi masuknya kemana? Anda izinnya di bawahnya siapa? Gitu. Itu yang kedua, OJK. Terus yang ketiga ada yang namanya Kementerian Koperasi. Ya, jadi menghimpun dananya lewat koperasi. Ini juga mesti hati-hati karena sekarang banyak sekali penipuan investasi, metode investasi ya, yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam. Nah, itu juga hati-hati. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pengumpulan dana atau transaksi investasi yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan atau bursanya namanya Bapepti ya, bursa komoditas di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi 4 lembaga ini dan mereka mengeluarkan izin khusus ya. Jadi selain
perusahaan itu punya izin Izin. sebagai PT Perusahaan. dan perusahaan dan mereka juga harus punya izin khusus dari masing-masing lembaga ini. Sesuai dengan bidang yang betul. Nah itu nomor 1 dulu, Iya. ya kan? Iya. Nomor 2 yang mesti dilihat juga adalah skema yang ditawarkan apa, gitu. Jadi kita jangan mau juga, udah lo tahu duit gue berapa, 1 juta, 2 juta, terus apa duitnya? Udah pokoknya lo tiap bulan gue kasih misalnya 30% gitu. Betul, ya kan? betul. Kita mesti tahu itu uang mau diputar kemana, dibeliin apa, kira-kira uang bakal balik apa enggak, nah, itu mesti tahu. Betul. Kita nyari duit capek, Iya. apalagi zaman sekarang susah Iya, banget. benar banget. Jadi, Iya. jangan gampang-gampang. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar, dengan janji-janji yang besar. Betul. Dan jangan gampang-gampang percaya ngasih uang ke orang gitu loh. Ya kan kita nantinya susah gitu. Iya, betul. Tadi, terus baru masuk ketiga tadi. Biasanya mereka tuh mengiming-imingi keuntungan yang besar. Gitu ya. Nah, jadi misalnya berapa? Misalnya udah kalau di tempat kita per minggu dapat 5%. Nah, kebayang per minggu 5%, berarti sebulannya 20%. Ya kan? Berarti 5 bulan udah balik modal. Betul benar. Bisnis apa aja gitu bulan balik modal. Enak banget gitu ya. Jualan bakso aja belum tentu. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Gitu. Kecuali memang kita berbisnis langsung. Kita jualan nih depan rumah nih, depan kantor nih, berarti jalannya hidup nih. Iya. Jalan kesehatan. Kios depan nih pinggir jalan ya, jualan apa kan, jualan jagung manis kan, jualan kopi kan, laku nih pasti nih, misalnya ya. Nah itu bisa dapat untung misalnya per transaksi dapat untung 10%, 15, 20%. Tapi ketika kita nitipin uang ke orang, kemudian orang janjiin kita dapetin misalnya 20%, 30% sebulan, pertanyaannya logikanya gini, kalau gua aja dapat 20-30%, nih orang dapat berapa? Mesti lebih lagi dong. Iya, betul. Bisnis apa yang bisa ngasih dia sampai dengan lebih 50% dari itu. sampai lebih dari itu? Kan nggak masuk di akal. Gitu kan? Nah, jadi itu yang kita pegang. Kalau kita berpegangan pada 3 prinsip dasar tadi itu aja, insya Allah kita selamat dari tipu-tipuan tadi. Ini bincang-bincang sebentar aja saya langsung dikasih ide sama Mas Akbar jualan jagung bakar di depan di depan kantor untuk mendapatkan margin 20%. Besok saya berhenti aja di JPJ. Saya tuh pos depan tuh. Potensi ya. Oke, tim Brighters besok kita jualan jagung bakar. Kopi. Oke, Mas Akbar. Kalau ada teman-teman yang non jauh di sana ingin menghubungi Mas Akbar, itu gimana caranya? Ya, saya ada sosial media aja. Oke. Ya, saya punya YouTube channel. Namanya, boleh disebutin Mas? Boleh ya. Namanya Aidil Akbar Channel. Aidil Akbar Channel. C-nya pakai C gede. C besar. Karena C kecil diambil orang. Nggak tahu siapa tolong ngambil nama gue. Jadi Aidil Akbar Channel, C-nya C gede, N-nya 2 ya. Terus kalau Instagram ada 2 nih, ada Aidil Akbar Majid, sama ada Aidil Akbar Official. Oke, siap. Ya, gitu. Itu aja nih. Facebook? Facebook nggak terlalu aktif, biasanya kalau yang lebih ke sosialisasi ya. Karena kalau di 3 itu Instagram 2 sama YouTube itu aku suka ngasih materi-materi gratisan. Jadi yang mau belajar gratisan silakan aja datang ke YouTube. Saya udah ada sekitar mungkin hampir 80 video. Ya memang sengaja kita bikin beberapa juga termasuk dari materi-materi yang memang pernah aku bawakan di TV. Jadi dari izin dari TV-nya kita ambil rekamannya, kita posting juga di situ. Jadi banyak nih, ada materi-materi yang dari sekitar 12 tahun yang lalu, Mas Ida. 12 tahun yang lalu aku ngomong gini kejadian sekarang. Gitu. Contoh kayak misalnya investasi di emas. Nanti mungkin kita berarti kita bahas lagi ya. Boleh. Kayak contoh investasi ke emas ya. Itu aku kan punya acara di O Channel. O Channel tuh tahun 2008 juga tuh pas baru masuk di female ya. Aku ngomong waktu itu harga emasnya 180.000 per gram. Saya bilang udah beli emas aja, udah investasi ke emas nih, udah nggak perlu mikir, beli aja. Pasti 180.000. Iya. Kan? Sekarang suatu hari bakal bisa nyampe sejuta kan? Iya, betul. Betul. Ya kan? Nih jadi lanjut deh bicara gini, karena saya punya putra masih SMP kelas 3, sekarang ingin berinvestasi di emas. Nah, menurut Mas Akbar gimana tuh? Apakah terlambat atau tidak? Oh enggak, untuk saat sekarang. Bagus dong. Kita harus mengenalkan produk keuangan dan investasi ke anak-anak kita sedini mungkin gitu. Jadi dengan cara itu mereka tahu yang namanya investasi, lebih bertanggung jawab mengelola uang, tidak boros, kan? Nggak apa-apa, kasih aja karena
emas itu adalah salah satu investasi yang paling dasar dan bisa dilakukan oleh semua orang. Oh, oke. Ya, Siap. jadi nggak laki-laki, nggak perempuan, semua bisa investasi emas. Nah sekarang enak. Kalau zaman dulu beli emas kan masih murah, Bener. 180.000, 200.000 segram. Sekarang kan udah hampir sejuta segramnya kan. betul. Nah jadi sekarang nggak ada lagi yang namanya cicil emas, Oh. bisa juga. Bahkan sekarang ada namanya produk namanya tabungan emas. Tabungan emas, benar. Tabungan emas kan ente bisa minta sponsor tuh ke Pegadaian tabungan emas. Ya lupa ya. Nanti kita coba kontak-kontak Antam juga. Dekat Antam kan dekatnya Indonesia. Iya, dekat sini. Antam Pegadaian minta. Siap. Di luar Tolong Antam ada Mas Akbar di sini. kita ke Indonesia jualan emas ya. Kebetulan saya kerjasama dengan salah satu yang tadi saya sebutkan. Oke. Ke Indonesia itu talk show, ngobrol talk show gitu, itu laku banyak mas. Oh, Per satu oke. kota tuh aku bisa jual antara 1 sampai 3 kilo. Oh, oke. Itu jadi aku aja talk show ngasih tahu, aku ngasih grafiknya Iya, gitu loh, iya. sepanjang sekian tahun seperti ini kondisinya. Dan aku yang banget waktu itu di Purwokerto sama di kota mana waktu itu ya, di Jember masalah. Purwokerto sama Jember, aku sempat ngomong gini. Kan ada ibu-ibu nanya, Mas ini gimana? Itu harga emasnya masih sekitar 700 ribuan ya. Oke. Mas ini gimana mau Mas Akbar nih harga emas udah ketinggian belum? Ini bakal naik lagi apa enggak? Saya bilang sama dia, ibu beli aja. Itu sekitar 2017-2018. Ibu beli aja bu. Suatu hari ini akan nyentuh angka 1 juta. Nah itu ibu beli dong. Iya kan? Sekarang udah cuan Sekarang banyak. udah, iya. Wah cuan banyak. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi nggak ada ruginya ngobrol-ngobrol sama Mas Akbar. Oh iya, selain lihat di YouTube channel dan Instagram, ada nomor telepon yang bisa dihubungi nggak kira-kira? Atau gimana mereka? Kalau nomor telepon mungkin nanti ke manajemen aja. Kencom aja. Di nomor berapa itu? Aduh, ada di ini, ada di Instagram. Oh, ada di Instagram. Di Instagram itu ada PIC-nya, kontak personnya, Iya. ya, namanya Mbak Kinan atau Mas Roni. Oke. Itu ada nomor telepon. Oke, siap. Ya. Jadi Brighters, informasi udah cukup jelas ya, bisa lihat di YouTube, di Instagram, bahkan di Instagram ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Gitu ya Mas Akbar ya. Ya. Kayaknya kita sudahi dulu bincang-bincang kita hari ini. Mas Terima Akbar, kasih thank banyak. you sudah datang ke Studio Bright. Ya. Brighters, jangan lupa stay tune terus di Radio Bright Jakarta.